Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menjawab. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Pertama-tama Bapak ingin mengucapkan selamat berjumpa lagi di KBM Seni Budaya bersama Bapak. Ya, mungkin kita nggak usah kenalan lagi ya, karena kelas 10 kita udah ketemu mungkin ya. Dan mudah-mudahan di kelas 11 ini pola pikir kalian itu semakin dewasa, karakternya semakin terbentuk, juga semangat belajarnya pun meningkat. Ya. Memang pada kesempatan ini pembelajaran seni budaya itu beda dengan yang kemarin-kemarin. Mungkin suasananya ya, kalau kemarin-kemarin kita tatap muka langsung, ya sekarang kita jarak jauh seperti ini. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan apapun itu, dimanapun itu pembelajarannya, ya mudah-mudahan kalian bisa serius untuk mengikuti KBM pelajaran-pelajaran ya, baik seni budaya ataupun yang lainnya dengan semangat ya, dengan konsentrasi yang penuh gitu ya. Karena yakin Bapak yakin kalian semuanya adalah orang-orang profesional ya, profesional sebagai pelajar yang dimana tugas pokok Anda itu semua adalah belajar ya. Bisa serius dalam mengikuti KBM. Buktikan kalau Anda bisa pelajar-pelajar yang profesional. Ya. Untuk materi seni budaya, ya sekarang ini ya, di kelas 11 ini untuk semester 1 ada 4 materi, ya 2 bab 4 materi. Bab pertama itu bab seni rupa dan bab kedua adalah bab seni musik. Ya. Untuk bab seni rupa itu ada 2 materi, yaitu analisis karya seni rupa 2 dimensi dan pameran seni rupa. Sekali lagi, analisis karya seni rupa 2 dimensi dan pameran seni rupa. Untuk bab seni musiknya terbagi pada 2 materi juga, yaitu musik tradisional dan juga kritik musik. Sekali lagi, musik tradisional dan kritik musik. Oke, itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ya. Nah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu kita ke bab seni rupa. Kita sedikit apersepsi, Pak katanya kalau dulu itu pernah juga kan ya, pernah juga kita belajar karya seni rupa 2 dimensi, pernah juga kan? Nah, tetapi di sana itu beda indikator ya. Kalau kelas 10 itu indikatornya itu dia itu memahami karya seni rupa 2 dimensi. Nah, kalau di sini di kelas 11 itu adalah menganalisis ya karya seni rupa 2 dimensi. Ya. Kita persepsi dulu ya di bab seni rupa ini ya. Seni rupa ya, kayak sepertinya ini kurang dekat ya. Nah, oke, ya oke, ini udah lumayan dekat ya. Seni rupa, nah ya. Kita persepsi itu adalah mengulang pelajaran yang kelas 10 berarti ya. Masih ingatkah kalian apa itu pengertian seni rupa? Seni rupa itu apa sih? Masih ingatkah kalian? Ya, betul. Seni rupa itu adalah karya seni yang bersumber dari suatu benda. Ya. Karya seni yang bersumber dari suatu benda, ya. Yang dapat dirasakan oleh indera penglihat dan peraba. Sekali lagi, seni rupa itu adalah karya seni yang bersumber dari suatu benda yang dapat dirasakan oleh indera penglihat dan peraba. Jadi gak mungkin sekarang seni rupa. Misalkan kursi ya contohnya. Misalkan kursi. Aduh itu kursi kok enakeun. Kalau enakeun kan bahasanya itu didengar. Karya seni rupa itu tidak bisa didengar. Ya. Jadi hanya bisa dirasakan oleh indera penglihat dan peraba. Nah sini suatu benda ya, apapun itu ya. Kita contohnya itu seperti ya kursi tadi, penghapus ya. Dan banyak lagi. Nah,
Untuk menganalisis, tadi kan temanya kita adalah menganalisis karya seni rupa dua dimensi kan ya. Nah, silakan kalian nanti di akhir dari materi ini cari di dalam rumah kalian apakah ada karya seni rupa dua dimensi. Oke, nanti kita bahas dulu teorinya ya. Sebelum kalian mencari kita bahas dulu teorinya. Silakan kalau misalkan Anda mau mencatat ya, bawa bukunya, siapkan pensilnya, telinganya, matanya. Ya. Jangan sampai ngantuk ya. Oke. Ya, kalau sudah disiapkan ya silakan Anda catat yang menurut Anda penting ya. Oke. Kita persepsi dulu di seni rupa ya. Tadi seni rupa ada ini dari suatu benda ya. Menurut jenisnya ya. Menurut jenisnya seni rupa itu terbagi pada dua ya. Seni rupa ini terbagi pada dua. Bisa dilihat ya. Ada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Ini menurut jenisnya. Murni dan terapan. Kita membahas seni rupa dulu ya sebelum kita masuk ke seni rupa dua dimensi. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Ingat ya. Karya seni rupa yang hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Contoh lukisan. Pada hakikatnya, kalau kita melihat lukisan ya, atau gambar atau foto, ya, itu hanya untuk dinikmati keindahannya saja, tanpa ada fungsi khusus, ya, tanpa ada fungsi khusus apapun. Pernah nggak kalian melihat lukisan, tiba-tiba lukisan itu, misalkan mukul kalian? Nggak pernah kan ya? Itu mustahil, karena pada dasarnya karya seni rupa murni itu hanya untuk dinikmati keindahannya saja tanpa ada fungsi khusus. Ya. Tidak ada fungsi apapun. Dia untuk dilihat saja. Dan kita merasa indah ketika melihat suatu karya seni murni itu. Ya. Beda dengan terapan. Terapan, ya. Terapan ini adalah karya seni yang mempunyai nilai fungsional, ya. Fungsional. Karya seni yang mempunyai nilai fungsional ya. Artinya fungsional itu adalah kegunaan. Jadi karya seni yang memiliki nilai kegunaan. Nah itu seni rupa terapan gitu. Apa saja yang terkandung dalam nilai-nilai fungsional? Yang pertama ada produksi, ada juga promosi, ada juga ekonomi, estetika, dan terakhir ada fungsi. Ini dalam seni rupa terapan itu terdapat nilai-nilai fungsional ya, nilai-nilai fungsional ini ya. Pertama ini produksi, jelas seni rupa. Taruhlah kita ambil contohnya itu hihid ya, tahu hihid ya. Hihid itu diproduksi betul, ada rumah produksi ya. Sampai di rumahnya itu semua hihid ya, karena itu rumah produksi. Ya. Di WC hihid ya gitu. Di ruang tamu hihid ya gitu ya. Jadi nggak jelas itu mana WC, mana kamar, mana ruang tamu gitu. Semua hihid. Gitu. Ya, itu contoh dari produksi ya jelas. Lalu promosi ya, dipromosikan atau menawarkan gitu ya. Nah, ini nilai-nilai fungsional dalam seni rupa terapan. Sudah diproduksi lalu ditawarkan promosi. Lalu ekonomi, sudah pasti yang berhubungan ekonomi itu berhubungan dengan duit, ya, pasti menghasilkan uang. Ya. Estetika, keindahan, kemenarikan. Hihid, ketika kita dirancang sedemikian rupa itu bobot karya seninya akan semakin tinggi. Taruhlah hihid biasa itu di kita 500 perak, ya.
Enggak 500, 3.000 lah terlah ya. Hihit biasa itu 3.000 perak tanpa ada variasi. Nah sekarang saya akan menciptakan hihit itu ya. Hihit itu divariasikan ya kan? Pakai pita atau warnanya itu pink semua ya. Itu hihit pink. Lalu saya kasih nama di hihitnya itu hihit black pink gitu ya. Itu luar biasa banget ya. Harganya melonjak jadi 20.000. Itu bobot karya seni. Hihit biasa 3.000 tapi hihit black pink ya itu jadi 20.000. Paham ya? Oke, sekarang terakhir adalah fungsi. Jelas, hihit itu memiliki fungsi ya, untuk mendinginkan nasi. Gitu. Semakin banyak fungsi karya seni, maka bobot karya dari karya seni tersebut itu semakin tinggi. Selain hihit ini untuk mendinginkan nasi, hihit juga bisa untuk kita beristirahat kalau kita misalkan berkeringat. Ataupun ada anjing galak, ini hihit bisa berguna. Nah, itu semakin banyak fungsinya maka semakin banyak bobot karya seni semakin bagus. Ya. Oke, ini menurut jenisnya tadi ya. Ini jenis. Jadi jenis seni rupa itu ada jenis seni rupa murni dan jenis rupa terapan. Seni rupa murni nama lainnya ya. Ini adalah fine art atau pure art. Ingat-ingat ya sama kalian. Jadi jangan sampai lupa lagi ya, sampai nanti gitu ya. Murni, seni rupa murni adalah kata lainnya adalah fine art atau pure art, sedangkan terapan ini adalah dari kata terap ya, artinya apply. Ini applied art, applied kalau ditulisnya applied art atau useful art, useful art atau applied art. Ya, oke. Nah itu menurut jenisnya, ya. Jenis seni rupa ada murni dan terapan. Sekarang menurut sifatnya, kita geser dulu kameranya ke sini ya. Nah, gitu. Oke, menurut sifatnya, ya. Menurut sifat seni rupa, ini ada 2 dimensi dan 3 dimensi. 3 dimensi. 2 dimensi ya, yang nanti akan kita bahas ya, tema nanti ya. 2 dimensi adalah karya seni rupa yang hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Contoh, misalkan lukisan. Lukisan bisa dilihat dari depan. Hanya bisa dilihat dari depan. Pernah nggak kalian melihat, misalkan ini lukisan, maaf ya. Ini telah saya membuat lukisan di sini, misalkan saya membuat gambar nih ya. Kalian tahu gambar ini kan ya? Kita mengenang masa lalu. Ini apa sih? Tokoh kartun apa ini ya? Ya, Anda tahu. Ini adalah lukisan. Contoh, ini kartun Shinchan ya. Saya melihat dari belakang. Ya, apakah akan merasakan indahnya karya seni lukisan ini? Gak bisa. Karena lukisan itu hanya bisa dilihat itu dari satu sudut pandang dari depan. Oh, ini lukisan. Ya, yang menyatakan, oh itu lukisan bagus banget, padahal kita lihat dari belakang. Wah itu nyindir namanya ya. Apalagi kalau misalkan di sekolah, itu lukisan bagus banget, lukisannya ada di warung Pak Dayat itu. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita 3 dimensi ya. Karya seni 3 dimensi, artinya karya seni yang bisa dilihat dari segala arah, segala sudut pandang. Contoh. Misalkan spidol, ini karya seni 3 dimensi. Kalau kita lihat bawahnya, ini bawahnya. Kalau lihat dari samping-sampingnya, di atas-atasnya, itu beda kan. 3 dimensi. Nah itu perbedaan antara sifat seni rupa menurut sifatnya. Ada 2 dimensi, nama lainnya itu adalah dwimatra. Ingat-ingat ya, 2 dimensi itu dwimatra dan 3 dimensi adalah trimatra. Oke. Untuk menganalisis tadi ya, oke. Karena tema kita itu adalah materi pertama itu adalah analisis
karya seni dua dimensi. Oke. Nah, karena di sini analisis karya seni dua dimensi, oke. Jadi silahkan ya, Anda semuanya ya, menganalisis ya, karya seni dua dimensi, membuat artikel mengenai karya seni dua dimensi, ya. Lalu kasih fotonya, ya. Nah, jadi saya sekarang tidak akan menjelaskan ini. Jadi silahkan, karena Anda suruh menganalisis, silahkan analisis ya karya seni dua dimensi, pengertiannya, unsur-unsurnya, ya, prinsip-prinsipnya dari karya seni dua dimensi itu, ya. Silahkan Anda cari sendiri, bisa di Google, bisa di surat kabar atau majalah atau lain sebagainya. Ya. Nah, lalu foto ya karya seni dua dimensi yang ada di rumah kalian. Sekarang setelah materi ini, silahkan kalian pergi ke dapur, ke kamar, ke WC, siapa tahu ada karya seni rupa dua dimensi. Fotoin ke Bapak, ya. Oke, udah paham dengan tugasnya? Ya, kalau sudah paham, ya terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan dari persepsi ini kita mengulang pelajaran kembali yang kelas 10 ya. Ada manfaatnya buat kalian, dan jangan lupa ya untuk menganalisis karya seni rupa dua dimensi. Silahkan tugasnya nanti di emailkan saja ya artikelnya di The Musicus ya, The Musicus. Ini email Bapak, themusicus@gmail.com. Ya, The Musicus, THE ya, THE. Terima kasih banyak. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.